Jiwa yang terbangun, dengarkan dengan seluruh keberadaanmu. Ini bukan hanya sekadar kata-kata di layar. Ini adalah panggilan dari alam semesta untukmu yang sudah terlalu lama diam dalam kebiasaan, dalam rasa cukup yang semu, dalam lingkaran kenyamanan yang ternyata tak pernah benar-benar membuatmu bahagia. Ini adalah momen di mana seluruh energi kehidupan sedang bergetar hanya untuk satu tujuan: membangunkanmu dari tidur panjang, mengingatkanmu bahwa kamu tidak pernah diciptakan untuk dikurung oleh sistem lama yang mengekang cahaya jiwamu. Sudah terlalu lama kamu hidup dalam sangkar yang disebut keamanan, dalam pekerjaan yang menyesakkan, dalam rutinitas yang membungkam hasratmu, dalam ekspektasi-ekspektasi yang tak pernah kamu pilih, tapi terpaksa kamu jalani. Mereka menyebutnya kestabilan, tapi hatimu tahu itu adalah penjara yang tersenyum. Hari ini, saat ini, tepat detik ini, semesta berkata, kunci telah meleleh. Dinding-dindingnya runtuh. Kamu bebas. Bukan karena kamu berusaha keras keluar, tapi karena waktunya memang sudah tiba. Waktunya kamu terbang. Ini bukan siaran biasa. Ini bukan motivasi biasa. Ini adalah pesan langsung ke inti jiwamu. Kamu yang membaca ini tidak sampai di sini karena kebetulan. Energi semesta yang tak terlihat telah membawamu tepat ke momen ini. Momen yang disebut titik balik. Momen ketika seluruh sistem lama di dalam dirimu siap dibongkar. Momen ketika hidupmu tidak lagi hanya tentang bertahan, tapi tentang memulai hidup yang sebenarnya. Jangan salah paham. Ini bukan tentang meninggalkan pekerjaanmu, rumahmu, kotamu, atau hubunganmu secara fisik. Ini tentang mengganti pusat kendali hidupmu dari luar menjadi dalam. Ini tentang menyadari bahwa rumah yang sejati bukanlah tempat, melainkan keadaan batin. Kedamaian sejati bukanlah pencapaian, melainkan penyelarasan. Dan kamu, jiwa terpilih, sudah waktunya kembali selaras dengan frekuensi asalmu. Apakah kamu merasakan getaran itu di dadamu? Seperti desir angin yang lembut, namun tak bisa diabaikan. Itu adalah isyarat bahwa pesan ini sedang mengetuk bagian terdalam dari dirimu. Jangan abaikan, karena ketika kamu mengatakan ya dari dalam hati, seluruh semesta akan bergerak untuk membukakan jalan. Sebelum kita masuk ke dalam isi perjalanan spiritual yang akan mengubah hidupmu dari dalam keluar, aku ingin kamu melakukan sesuatu yang akan mengikat keputusanmu hari ini ke dalam alur semesta. Tekan tombol suka sekarang juga sebagai bentuk penerimaanmu. Tekan tombol langganan dan aktifkan lonceng notifikasimu, karena pesan-pesan berikutnya akan datang sebagai kelanjutan dari misi ini. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai kode bahwa kamu sedang mengirim sinyal yang sangat kuat ke alam semesta bahwa kamu siap menerima, siap berubah, siap melangkah. Jangan lakukan ini hanya sebagai formalitas. Lakukan sebagai deklarasi. Karena setiap tindakanmu, sekecil apapun, adalah sinyal. Dan semesta tidak pernah tidur. Ia mencatat, ia menanggapi, ia membuka jalan bagi mereka yang berani menggerakkan hatinya.
Inilah awal dari 7 pintu perjalanan. 7 tahapan menuju transformasi, bukan hanya perubahan nasib, tapi perubahan pusat gravitasi hidupmu. Kamu bukan lagi pengejar. Kamu adalah pembawa. Kamu bukan lagi pencari. Kamu adalah utusan. Dan kamu tidak akan lagi dikendalikan oleh ketakutan, tetapi digerakkan oleh tujuan. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu temukan bukan hanya tentang takdir, tapi tentang siapa dirimu sebenarnya dan mengapa kamu dikirim ke dunia ini sejak awal. Bagian 1. Penugasan ilahi. Panggilan untuk bangkit dari tidur panjang. Ada masa ketika jiwa mulai bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang ingin menembus dinding keheningan yang sudah terlalu lama membungkus hidupmu. Suara itu tidak keras, tidak juga datang dengan kilatan cahaya, tapi halus, menyelinap di antara rutinitas, di antara hiruk-pikuk yang kamu sebut kehidupan normal. Mungkin kamu pernah merasa aneh, tanpa sebab, seolah dunia yang kamu jalani tiba-tiba terasa sempit, seolah ada sesuatu yang besar menunggu, tapi kamu belum tahu pintu mana yang harus dibuka. Itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan pertama dari semesta. Selama ini kamu hidup mengikuti arus yang sudah diatur oleh banyak hal. Pekerjaan, tanggung jawab, ekspektasi orang-orang, dan rasa takut gagal yang begitu canggih menyamar sebagai logika. Kamu berusaha sebaik mungkin agar semuanya tetap stabil, tetap terkendali, tapi di dalam dirimu ada sesuatu yang mulai berontak. Suatu getaran lembut yang tidak bisa lagi ditahan. Kamu mungkin menyebutnya kegelisahan, krisis paruh baya, atau bahkan kehilangan arah. Namun sesungguhnya itu bukan tanda kehancuran, itu tanda kebangkitan. Jiwamu sedang memanggilmu pulang. Ia tidak ingin lagi hidup setengah sadar. Ia ingin kembali menyatu dengan peta takdir yang pernah kamu bawa sebelum lahir ke dunia ini. Karena jauh di dalam dirimu tersimpan sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah kamu capai. Ada cahaya, ada misi, ada pesan yang harus disampaikan. Dan semua itu tidak akan bisa muncul selama kamu masih terikat pada kehidupan yang tidak lagi seirama dengan getaran hatimu. Selama ini kamu mengira kamu kehilangan arah, padahal kamu sedang diarahkan. Waktu-waktu sepi yang kamu benci sesungguhnya adalah ruang suci tempat semesta menyiapkanmu. Setiap keterlambatan, setiap kehilangan, setiap pengkhianatan yang membuatmu bertanya, kenapa semua ini terjadi padaku? Ternyata bukan hukuman. Itu semua adalah penyaringan. Kamu sedang disaring agar jiwamu tetap murni sebelum ia diutus untuk sesuatu yang lebih tinggi. Lihatlah kembali perjalananmu. Betapa banyak pintu yang dulu kamu paksa terbuka, namun ditutup rapat tanpa alasan. Betapa sering kamu mengejar sesuatu dengan segenap tenaga, hanya untuk menyadari bahwa itu bukan untukmu. Saat itu kamu kecewa. Tapi kini, kamu akan mulai mengerti, semua itu adalah bentuk perlindungan. Kamu dijauhkan bukan karena tidak layak, tetapi karena ada panggilan yang lebih besar yang akan menuntut versi dirimu yang lebih matang, lebih kuat, dan lebih sadar. Masa-masa terpuruk yang kamu kira menghancurkan, ternyata adalah masa persiapan. Semesta sedang mengosongkan ruang agar sesuatu yang baru bisa ditanam.
Kamu mungkin merasa sendirian, tapi sebenarnya kamu sedang berada di tempat yang paling suci, tempat di mana takdir sedang ditulis ulang untukmu. Semua orang hebat pernah melalui masa-masa semacam ini. Masa ketika dunia berhenti bertepuk tangan, ketika tak ada yang memahami langkahmu, ketika bahkan cermin pun seolah kehilangan pantulanmu. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang sedang bekerja, sebuah proses rahasia di balik layar kehidupanmu. Kamu bukan sekadar manusia yang berjalan tanpa arah. Kamu adalah utusan kehidupan itu sendiri. Kamu dikirim untuk membawa sesuatu yang hanya kamu yang bisa bawa. Energi, pesan, getaran, apapun bentuknya, itu unik dan dunia membutuhkannya. Mungkin kamu pernah bertanya, mengapa aku harus melalui semua kesakitan ini? Jawabannya sederhana. Karena kamu harus memahami luka untuk mengerti penyembuhan. Kamu harus menelusuri gelap agar bisa memandu mereka yang tersesat. Kamu harus kehilangan agar bisa mengajarkan arti menerima. Sekarang saatnya kesadaranmu naik ke tingkat berikutnya. Jangan lagi bertanya, kapan waktunya? Waktunya adalah sekarang. Tidak ada tanda-tanda langit, tidak ada keajaiban yang berkilau. Yang ada hanyalah panggilan lembut dari hatimu sendiri. Dan jika kamu mendengarnya hari ini, maka itu berarti semesta sudah membuka gerbang. Kamu telah dipanggil untuk bergerak, bukan dengan tergesa, tapi dengan sadar. Karena setiap langkahmu kini bukan lagi tentang mencari arti hidup, tapi tentang menghidupi arti itu sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang arah, karena arah akan terbuka saat kamu mulai berjalan. Kamu tidak perlu takut tentang bekal, karena semesta akan mencukupimu dengan cara-cara yang tak pernah kamu bayangkan. Jangan ragukan dirimu, karena yang memanggilmu bukan suara khayal, melainkan panggilan dari dimensi yang lebih tinggi, dimensi yang tahu siapa dirimu sebenarnya. Kamu bukan diciptakan untuk bersembunyi di balik rutinitas. Kamu diciptakan untuk menyalakan obor di tengah gelapnya zaman. Saat ini, ada sesuatu yang sedang bergerak di balik tabir takdir. Mungkin kamu belum bisa melihatnya, tapi percayalah, hidupmu sedang bergeser menuju orbit baru. Semua yang dulu tidak cocok akan gugur dengan sendirinya. Semua yang dulu kamu perjuangkan mati-matian tapi tak kunjung berhasil, akan mulai kehilangan daya tariknya. Jangan menahan, biarkan pergi. Karena kamu tidak kehilangan apapun, kamu sedang diselamatkan dari versi hidup yang terlalu kecil untukmu. Inilah panggilan sejati bagi jiwa-jiwa yang terpilih. Mereka yang berani mendengar meski dunia bising, berani melangkah meski jalan tak terlihat, dan berani percaya meski belum ada bukti. Jika kamu bisa merasakan getarannya di hatimu sekarang, maka kamu tahu, ini bukan sekadar kata-kata. Ini adalah awal perjalananmu menuju kebebasan sejati. Kamu bukan korban keadaan. Kamu adalah bagian dari rancangan besar semesta. Dan hari ini, bab baru hidupmu dimulai bukan dengan fanfare, bukan dengan pesta, tapi dengan satu keputusan sunyi di dalam hati. Aku siap. Ketika kamu berani mengucapkan kata itu, seluruh alam semesta akan menjawab dalam bahasa yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang terbangun. Suara lembut yang berkata, akhirnya kamu kembali.
Bagian 2. Melepaskan jangkar. Tahapan menuju kebebasan sejati. Sebelum sebuah kapal bisa berlayar menjelajahi samudra luas, ia harus terlebih dahulu mengangkat jangkarnya. Dan begitu pula kamu. Sebelum hidupmu bisa mengalir dengan ringan mengikuti arus tujuan tertingginya, kamu harus melepaskan beban-beban lama yang selama ini menahannya diam di tempat. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa kita masih tertambat oleh hal-hal yang tampak tak kasat mata, ikatan batin, keyakinan lama, rasa bersalah, atau bahkan versi diri yang tak lagi mewakili siapa kita yang sebenarnya. Jangkar bukan hanya benda fisik. Ia bisa berupa keputusan yang tidak pernah kita ubah karena takut mengecewakan orang lain. Ia bisa berupa janji yang sudah tak lagi sehat, tapi tetap kita genggam karena merasa tak enak hati. Ia bisa berupa pekerjaan yang membuat kita kosong, namun terus kita jalani karena katanya itu aman. Jangkar kadang menyamar menjadi tanggung jawab. Kadang ia memakai topeng loyalitas. Namun sesungguhnya, ia adalah beban yang menahan kapal jiwamu untuk lepas dari dermaga kehidupan lama. Selama ini kamu diajari bahwa hidup yang stabil adalah hidup yang tertambat. Bahwa semakin dalam kamu berakar pada satu tempat, satu sistem, satu label, maka semakin amanlah kamu. Tapi siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang pertama kali berkata bahwa jiwa harus menetap? Bahwa perubahan adalah ancaman? Bahwa berpindah adalah tanda kegagalan? Itu semua bukan suara hatimu. Itu adalah suara lama yang diwariskan dari generasi ke generasi. Suara yang diciptakan oleh dunia yang takut akan jiwa-jiwa yang bebas. Ketahuilah, kamu tidak diciptakan untuk menjadi patung di tengah taman kehidupan. Kamu diciptakan untuk bergerak, menjelajah, dan mengalami pertumbuhan tanpa batas. Jiwamu bukanlah batu. Ia adalah sungai. Dan sungai yang diam terlalu lama akan berubah menjadi rawa yang penuh lumpur. Dalam diamnya, ia kehilangan kejernihan, kehilangan arah, dan perlahan kehilangan kehidupannya sendiri. Jangkar yang harus kamu lepaskan bisa saja berbentuk ikatan emosional dengan orang-orang yang sudah tidak sefrekuensi denganmu. Mungkin mereka adalah teman lama yang dulu bersamamu saat kamu masih menjadi versi lamamu. Mereka mengingatmu sebagai orang yang selalu mengalah, selalu tersenyum meski hancur, selalu hadir meski lelah. Namun kini, ketika jiwamu sedang berevolusi, ketika kamu mulai bicara tentang batasan, tentang keutuhan diri, mereka mulai menjauh. Dan kamu pun merasa bersalah. Tapi dengarkan ini, kamu tidak berbuat salah hanya karena kamu bertumbuh. Kamu tidak mengkhianati siapapun hanya karena kamu memilih untuk menjadi utuh. Tidak semua orang bisa ikut dalam perjalanan baru ini. Beberapa orang hanya ditakdirkan untuk menemanimu sampai perbatasan tertentu. Dan itu bukan berarti mereka buruk. Itu hanya berarti peran mereka sudah selesai. Dan tugasmu bukanlah untuk terus menoleh ke belakang, tapi untuk melangkah dengan penuh penghormatan dan kesadaran bahwa kamu membawa misi yang lebih besar. Ada pula jangkar yang lebih licin, yang lebih sulit dikenali, yaitu identitas yang kamu bentuk karena tuntutan, bukan karena kebenaran. Mungkin kamu dikenal sebagai si penolong, si kuat, si mandiri, si logis, si tak pernah mengeluh. Dan kamu memakai label itu begitu lama
hingga kamu takut melepaskannya. Tapi sekarang, saat jiwa mulai membuka lembar baru, kamu mulai bertanya, apakah ini benar-benar aku? Atau hanya topeng yang kubangun untuk bertahan? Inilah saatnya membuka semua lapisan itu, satu persatu dengan penuh kelembutan. Melepaskan bukan berarti kamu tak menghargai siapa dirimu dulu. Justru sebaliknya, itu berarti kamu cukup menghargai dirimu untuk tidak membiarkan dirimu terkurung di masa lalu. Kamu sedang menuju kedewasaan spiritual, dan itu membutuhkan keberanian untuk menjadi tanpa harus selalu menjelaskan, untuk hadir tanpa harus selalu dikenali, untuk mengalir tanpa harus selalu disetujui. Dan jangan lupakan jangkar yang paling halus namun paling berat, kenangan akan kegagalan. Setiap langkah yang pernah goyah, setiap mimpi yang tak terwujud, setiap penolakan yang menyisakan luka, mereka semua menempel seperti karat di dasar kapalmu. Kamu terus-menerus mengingat momen-momen itu, bukan karena kamu menikmatinya, tetapi karena kamu takut itu akan terulang. Padahal masa lalu adalah guru, bukan penjara. Ia ada untuk diajak bicara, bukan untuk terus meneriaki kita. Saat kamu mulai melepaskan semua ini, akan muncul ketakutan. Akan muncul suara-suara di kepalamu yang berkata, bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika aku menyesal? Tapi percayalah, yang lebih menyesakan dari kesalahan adalah tetap tinggal di tempat yang seharusnya sudah kamu tinggalkan. Keberanian sejati bukan tidak memiliki rasa takut. Keberanian sejati adalah berjalan bersama rasa takut menuju kebebasan. Dan saat semua jangkar itu mulai naik ke permukaan, kamu akan merasakannya. Ada yang berubah. Ada sesuatu yang entah bagaimana terasa lebih ringan, seperti napas yang lebih dalam, seperti mata yang lebih jernih, seperti dunia yang tiba-tiba terasa lebih lapang. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu tak lagi membiarkan masa lalu menentukan arah layar hidupmu. Kamu sedang dibebaskan. Kamu sedang diluruskan. Dan ingatlah, setiap kali kamu melepaskan sesuatu yang tidak lagi seirama dengan jiwamu, kamu sedang menciptakan ruang bagi sesuatu yang jauh lebih agung untuk masuk. Ini bukan kehilangan. Ini adalah pertukaran suci antara siapa kamu dulu dan siapa kamu sebenarnya. Maka berdirilah dengan lembut namun tegas. Katakan dalam hatimu, aku siap melepaskan. Dan semesta akan menjawab, kalau begitu, mari berlayar. Bagian 3. Mata uang semesta. Saat kebetulan menjadi petunjuk ilahi. Selama ini kamu diajari bahwa untuk bertahan hidup, kamu harus bekerja sekeras-kerasnya. Kamu harus mencicil waktu, menukar tenaga dengan angka, dan membuktikan nilai dirimu melalui hasil yang bisa dihitung. Dunia lama mendikte bahwa keberhasilan diukur dari kepemilikan. Jumlah uang di rekening, panjang gelar di belakang nama, luas rumah yang kamu huni, atau seberapa sering namamu disebut dalam percakapan orang lain. Namun kini, sesuatu di dalam dirimu mulai retak. Kamu mulai mempertanyakan sistem itu. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu sadar. Jiwa tidak hidup dari pengakuan luar. Jiwa tumbuh dari keterhubungan.
Dan di saat kamu mulai mengikuti bisikan jiwamu, kamu akan menyadari sebuah hukum baru yang lebih tinggi dari logika duniawi. Hukum ini tidak tertulis di buku ekonomi, namun tercetak jelas dalam irama semesta. Hukum sinkronisitas. Sinkronisitas adalah mata uang semesta. Ia tidak datang sebagai gaji yang dipotong pajak, tetapi sebagai aliran peristiwa yang terlalu indah untuk disebut kebetulan. Saat kamu mulai berjalan dalam misi jiwamu, semesta akan mulai menjawab langkahmu dengan tanda-tanda kecil. Sebuah kota yang tiba-tiba sering disebut orang di sekitarmu. Sebuah lagu yang menyebut nama tempat yang pernah terlintas di benakmu. Seorang asing yang tiba-tiba mengucapkan kalimat yang persis seperti isi hatimu. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah cara semesta berkata, "Aku melihatmu." Aku mengonfirmasi arahmu dunia, lama mengajarkan bahwa kamu harus memaksa agar pintu terbuka. Kamu harus berkompetisi, berdesakan, bahkan kadang-kadang menyikut untuk bisa maju. Tapi di dunia baru ini, kamu tidak berlari untuk mengejar. Kamu cukup hadir dan berjalan dalam keselarasan. Kamu tidak perlu mengetuk pintu hingga tanganmu berdarah. Karena jika itu memang pintumu, ia akan terbuka bahkan sebelum kamu sempat menyentuhnya. Kamu akan mulai memahami bahwa keberlimpahan sejati bukan datang dari kelelahan, melainkan dari kelarasan. Ketika kamu sejalan dengan tujuan jiwamu, kamu tidak perlu meminta-minta kepada dunia. Dunia akan datang menghampirimu. Rezeki akan muncul dalam bentuk yang tak terduga. Bukan dalam jumlah berlebih yang menumpuk, tapi dalam bentuk cukup yang tepat waktu. Sebuah pekerjaan freelance yang datang saat kamu membutuhkannya. Teman lama yang tiba-tiba mengulurkan bantuan. Peluang yang datang dari arah yang tak kamu perkirakan. Semua itu adalah tanda bahwa semesta sedang membiayai perjalananmu. Ini bukan sihir. Ini adalah mekanika halus dari kesadaran yang hidup. Semesta selalu bergerak, dan ketika kamu sejajar dengannya, kamu bukan lagi makhluk yang melawan arus, kamu menjadi arus itu sendiri. Kamu bukan lagi partikel yang terlempar ke sana, kemari, tapi menjadi frekuensi yang mempengaruhi arah gerak seluruh dimensi di sekitarmu. Namun tentu akan ada ujian. Ketika kamu melihat tujuanmu begitu jelas, namun kondisi finansialmu berkata sebaliknya, kamu akan tergoda untuk mundur. Suara lama dalam kepalamu akan berteriak, "Lihat saldo rekeningmu." Jangan mimpi terlalu tinggi. Tapi ingatlah, keyakinan selalu didahulukan sebelum keajaiban. Kamu tidak menunggu semuanya sempurna untuk melangkah. Justru langkah pertamalah yang akan membuka pintu-pintu berikutnya. Kamu tidak perlu tahu seluruh rencana. Kamu hanya perlu setia pada langkah pertama. Karena dalam ekonomi semesta, kepercayaanmu adalah mata uang terkuat. Ketika kamu bergerak dalam keyakinan, bukan ketakutan, maka seluruh realitas akan bergeser. Peluang akan datang mendekat. Orang-orang yang tepat akan muncul. Informasi akan hadir di saat yang paling diperlukan. Dan lebih dari sekadar materi, sinkronisitas juga akan menghadirkan manusia-manusia yang membawa cahaya. Kamu akan bertemu orang-orang asing yang seolah sudah kamu kenal sejak dahulu. Mereka bukan sekadar pertemuan sosial biasa, tapi adalah penjaga gerbang, jiwa-jiwa
yang memang diutus untuk membantumu naik ke tahap selanjutnya. Percakapan dengannya mungkin hanya beberapa menit, tapi dampaknya bisa mengubah arah hidupmu. Mereka mungkin memberimu petunjuk atau hanya kehadiran yang menenangkan. Tapi satu hal pasti, kamu tidak lagi berjalan sendirian. Dan saat kamu terbiasa memperhatikan tanda-tanda ini, kamu mulai hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi. Kamu tidak lagi hidup hanya dengan logika, tapi dengan intuisi. Kamu tidak lagi hanya merespons dunia, tapi ikut membentuknya. Semua ini bukan untuk menjauhkanmu dari kenyataan. Justru inilah realitas yang lebih dalam. Realitas yang menyadarkanmu bahwa kamu adalah bagian dari jaring kehidupan yang saling terhubung. Kamu bukan hanya pelaku, kamu juga medan. Kamu bukan hanya pejalan, kamu adalah jalannya itu sendiri. Maka mulai sekarang, dengarkan lebih tajam. Ketika sebuah kata muncul berulang, ketika sebuah tempat terasa memanggil, ketika hatimu terasa tenang di hadapan sebuah keputusan, meski akalmu belum memahami, itulah tanda bahwa semesta sedang membimbingmu. Tulis tanda-tanda itu, renungkan, dan biarkan mereka menjadi peta rahasia dalam perjalanan jiwamu. Kamu sedang meninggalkan dunia lama yang penuh ketakutan dan memasuki dunia baru yang bergerak dengan kepercayaan. Kamu tidak lagi bertahan hidup. Kamu sedang hidup dengan tujuan. Dan saat kamu hidup dengan keselarasan, maka keberlimpahan akan datang bukan sebagai hadiah, tapi sebagai konsekuensi. Ini adalah hukum baru yang tak bisa diganggu oleh ketidakpastian ekonomi, tak bisa dihentikan oleh opini manusia. Karena ketika kamu sejajar dengan takdirmu, maka dunia pun akan menyesuaikan langkahnya denganmu. Saat itulah kamu tidak lagi berjalan di dunia ini. Kamu mengalir bersamanya. Dan hidup tidak lagi terasa seperti perjuangan. Ia menjadi tarian. Sebuah tarian indah antara kamu dan semesta. Bergerak dalam keselarasan, dalam ketenangan, dan dalam kepastian yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar terjaga. Bagian 4. Perjalananmu adalah obat. Penyembuhan melalui gerak yang dipandu cahaya. Jiwa-jiwa yang terpilih, ada kalanya penyembuhan tidak datang dari keheningan. Ia tidak selalu hadir dalam ruang terapi yang tenang, dalam meditasi yang sunyi, atau dalam pelukan seseorang yang mencintaimu dengan tulus. Kadang penyembuhan justru datang dari perjalanan, dari keberanian untuk melepaskan akar yang telah tumbuh terlalu lama di tanah yang sudah tidak lagi subur, dari langkah kaki yang menjauh dari tempat lama, bukan untuk lari dari luka, tapi untuk membawanya ke tanah baru, tempat di mana cahaya bisa menembus dinding kenangan yang telah lama membatu. Kamu tidak rusak hanya karena tidak sembuh di tempatmu dilukai. Kamu tidak gagal hanya karena kamu tidak bisa memulihkan dirimu di ruang yang selama ini kamu sebut rumah. Kamu berbeda karena panggilanmu pun berbeda. Kamu bukan diciptakan untuk sembuh dalam diam. Kamu disiapkan untuk sembuh dalam gerak, dalam langkah, dalam napas yang berpindah kota, dalam pandangan mata yang menyentuh cakrawala baru yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Kamu telah mencoba menyembuhkan di tempat yang sama dengan tempat kamu hancur. Kamu mencoba menemukan kedamaian di kota yang menyimpan trauma,
di ruangan yang pernah menjadi saksi bisu air matamu. Tapi setiap kali kamu berusaha, selalu ada gema yang mengingatkan kembali luka lama, seolah dinding-dinding itu hafal dengan kesedihanmu. Seolah udara yang kamu hirup masih membawa sisa-sisa sesak yang dulu menahanmu untuk menangis. Itu bukan kesalahanmu. Itu hanya pertanda bahwa saatnya kamu bergerak. Karena jiwa, sebagaimana halnya air, perlu aliran untuk tetap hidup. Jika ia terlalu lama terjebak dalam genangan masa lalu, ia akan menjadi keruh. Dan Tuhan, dalam bahasa semesta yang begitu halus, telah memberikanmu dorongan. Sebuah serteta, sebuah hasrat yang kamu sebut keinginan untuk pergi. Tapi sesungguhnya, itu adalah panggilan untuk pulang. Bukan pulang ke tempat fisik, melainkan pulang kepada dirimu sendiri yang sejati. Setiap tempat yang akan kamu kunjungi menyimpan pesan. Gunung akan mengajarkanmu keteguhan. Laut akan mengajarkanmu keikhlasan. Langit asing akan menunjukkan bahwa hidup selalu lebih luas dari yang kamu pikirkan. Di tengah jalanan kota yang belum pernah kamu kenal, kamu akan merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika, seperti beban yang perlahan menguap, seperti luka yang mulai mengecil hanya karena kamu berani berpindah. Dan itu bukan ilusi. Itu adalah energi baru yang menyentuh struktur batinmu. Kadang kamu tidak butuh kata-kata untuk sembuh. Kamu hanya butuh berdiri di tepi pantai dan membiarkan angin berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh jiwamu. Kamu hanya butuh duduk di atas bebatuan tua dan membiarkan keheningan alam menghapus kalimat-kalimat menyakitkan yang dulu tertanam di benakmu. Karena tempat juga punya memori. Dan ketika kamu hadir dengan niat tulus untuk sembuh, tempat itu akan merespons. Energinya akan bersinergi. Dan tanpa sadar, kamu sedang menanam benih baru, bukan hanya di tubuhmu, tapi juga di bumi tempat kamu berdiri. Namun ini lebih dari sekadar penyembuhan pribadi, karena kamu tidak hanya sedang berjalan untuk diri sendiri. Kamu adalah pembawa cahaya. Setiap kesedihan yang kamu bawa, setiap trauma yang kamu peluk erat, semua itu bukanlah kutukan. Itu adalah titipan yang harus diubah menjadi pelita. Dan setiap kali kamu sembuh, kamu meninggalkan jejak penyembuhan di bumi. Jejak itu tidak tampak, tapi ia tertanam. Seperti aroma harum yang tertinggal di ruangan lama setelah lilin padam. Seperti gema yang tetap terdengar lama setelah suara berhenti. Ketika kamu berdiri di atas tanah baru dan melepaskan bebanmu, tanah itu menerima energimu. Ia tidak hanya menjadi saksi, ia menjadi penyembuh. Dan secara misterius, tanah itu pun disembuhkan oleh kehadiranmu. Ini adalah pertukaran ilahi. Kamu tidak hanya sedang mencari tempat untuk merasa utuh. Kamu sedang menjadi saluran bagi penyembuhan itu sendiri untuk menjelma dalam dunia nyata. Dan di saat kamu sembuh, kamu akan menyadari bahwa kamu tak lagi mencari pelarian. Kamu bukan lagi pelancong tanpa arah. Kamu adalah utusan. Gerakmu bukan karena ingin lari dari masa lalu, melainkan karena kamu sedang berjalan bersama cahaya yang mengarahkanmu pada versi terbaik dari dirimu. Kamu bukan lagi korban dari luka. Kamu adalah penutur
kisah penyembuhan yang berjalan. Dan setiap langkahmu adalah doa tanpa kata. Akan ada saat-saat ketika kamu merasa begitu damai di tempat yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Di sana, tidak ada satupun orang yang tahu siapa dirimu dulu. Tidak ada yang memanggilmu dengan julukan-julukan lama. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Tidak perlu menjelaskan, tidak perlu membuktikan, hanya hadir. Dan dalam kehadiran itu, jiwamu akan merasa pulang. Bukan karena kamu menemukan rumah, tapi karena kamu sudah menjadi rumah itu sendiri. Inilah bentuk penyembuhan yang tidak dibicarakan banyak orang. Penyembuhan yang tidak membutuhkan teori, tidak membutuhkan label. Ia hanya membutuhkan keberanian untuk pergi. Keberanian untuk mempercayai bahwa di luar sana ada energi yang telah disiapkan semesta khusus untukmu. Energi yang akan menyatu dengan getaran tubuhmu dan secara perlahan menyalakan kembali cahaya yang sempat redup. Karena sejatinya, kamu tidak pernah benar-benar hancur. Kamu hanya tersembunyi. Dan perjalanan ini adalah cara semesta mengajakmu kembali. Bukan hanya untuk sembuh, tapi untuk hidup kembali, penuh, utuh, dan menyala. Dan dari sinilah lembar baru hidupmu dimulai. Dengan langkah yang ringan, dengan hati yang lapang, dan dengan jiwa yang akhirnya berkata, "Aku sudah kembali." Bagian 5. Menembus badai. Api yang menguji, bukan memusnahkan. Perjalanan suci yang kamu tempuh tidak selalu dihiasi kelopak bunga. Tidak selalu tenang seperti danau pagi. Ada saatnya langit gelap dan angin berubah arah. Ada masa ketika jalan yang kamu pikir lurus tiba-tiba berliku, namun jangan takut. Jangan salah tafsir. Badai yang kamu alami bukanlah tanda bahwa kamu tersesat. Justru badai itu adalah penegas bahwa kamu sedang melangkah. Jiwa-jiwa yang dipanggil untuk tugas agung tidak dibentuk dalam kenyamanan. Mereka ditempa dalam ketidakpastian. Mereka disucikan dalam gejolak, bukan karena semesta ingin melemahkan, tetapi karena mereka disiapkan untuk membawa cahaya dalam gelap, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga bagi dunia yang kehausan akan kebenaran dan ketenangan. Badai pertama yang muncul hampir selalu berasal dari dalam. Ketakutan lama yang tiba-tiba kembali menggema. Suara-suara kecil yang berkata, "Apa kamu yakin ini jalannya? Bagaimana jika semuanya gagal? Bagaimana jika kamu hanya bermimpi terlalu tinggi?" Jangan panik. Itu bukan tanda bahwa kamu harus berhenti. Itu adalah suara dari sistem lama dalam dirimu yang terbiasa hidup dalam kendali. Suara yang merasa tidak aman saat kamu memilih untuk berjalan dengan kepercayaan, bukan logika. Ketika kamu melangkah keluar dari zona lama, dunia dalam dirimu akan mulai memberontak. Bukan karena kamu salah jalan, tetapi karena kamu sedang menghapus pola lama yang sudah lama hidup di kepalamu. Pola yang percaya bahwa keselamatan hanya datang dari rutinitas, bahwa cinta hanya datang jika kamu mengorbankan diri, bahwa sukses hanya terjadi jika kamu menderita. Kini, kamu sedang menulis ulang semuanya. Dan perubahan itu, meski suci, memang terasa mengguncang.
Lalu datanglah ujian melalui orang-orang. Beberapa akan datang membawa senyum, tangan terbuka, kata-kata indah. Tapi tidak semua yang datang adalah penolong. Beberapa adalah penjaga gerbang. Mereka datang untuk menguji. Apakah kamu benar-benar percaya pada jalan ini? Atau kamu hanya tertarik pada keindahannya? Mereka akan meragukan arahmu, mempertanyakan keyakinanmu, mengingatkanmu pada logika dunia lama. Dan tugasmu bukan melawan mereka dengan amarah, melainkan mengenali sinyal yang hadir dalam getaranmu. Jika kedamaianmu memudar saat mereka mendekat, itu bukan jalurmu. Akan ada juga gangguan dalam bentuk keadaan, jadwal yang berantakan, rencana yang tiba-tiba berubah, tiket yang dibatalkan, barang yang hilang. Dan kamu mulai bertanya, kenapa semuanya tidak berjalan mulus? Jawabannya sederhana, karena kamu sedang diajarkan untuk percaya, bukan merancang. Kamu sedang dilatih untuk mengikuti arus ilahi, bukan arus pikiran. Gangguan itu bukan kutukan. Ia adalah koreksi arah. Ia adalah perlindungan yang tak terlihat. Dan dalam diam, kamu mulai mengerti. Ketika pintu tertutup, itu bukan penolakan. Itu adalah pengalihan. Ketika seseorang menjauh, itu bukan penolakan. Itu adalah ruang baru yang diciptakan semesta untuk seseorang yang lebih selaras. Ketika rencanamu gagal, mungkin itu bukan kegagalan. Mungkin itu adalah rahmat yang menyamar. Kamu tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi? Kamu mulai bertanya, apa yang semesta sedang atur? Dan saat kamu terus melangkah, meski tanpa jawaban, saat kamu tetap percaya, meski tanpa bukti, itulah detik di mana kepercayaanmu berubah menjadi kekuatan. Karena kedewasaan spiritual bukan berarti selalu tahu. Kedewasaan spiritual adalah tetap berjalan meski tidak tahu, tapi tahu bahwa kamu tidak sendirian. Lalu datanglah keheningan, sunyi yang menyesakkan, malam-malam di mana tidak ada yang memahami perjalananmu. Hari-hari di mana kamu merasa jauh dari semua orang yang dulu dekat. Tapi dengarkan ini. Kesepian bukan tanda kamu ditinggalkan. Itu adalah tanda kamu sedang disucikan. Dalam ruang sunyi itulah kekuatan terbesarmu dibentuk. Dalam ruang sepi itulah kamu menemukan bahwa kekuatan sejati tidak datang dari ramai, tetapi dari dalam. Kamu belajar menjadi tempat berlindung bagi dirimu sendiri. Kamu belajar menjadi pelipur laramu sendiri. Dan pada akhirnya, kamu tidak lagi mengandalkan pelukan luar, karena kamu telah menemukan pelukan dari keutuhan batinmu. Kamu tidak lagi takut akan malam panjang, karena kamu tahu bahwa setiap pagi selalu dijanjikan. Kamu tidak lagi gentar pada badai, karena kamu telah menjadi pelaut yang mengerti irama angin. Kamu adalah bukti bahwa badai tidak selalu menghancurkan. Kadang badai hanya datang untuk mengingatkan bahwa kamu memiliki sayap. Sayap yang selama ini tertidur, tapi kini perlahan mulai mengepak. Dan meski dunia berkata kamu terlalu lemah, terlalu berani, terlalu berbeda, semesta tahu kamu cukup. Kamu selalu cukup, jadi teruslah berjalan. Meski pelan, meski tertatih,
karena langkahmu bukan sekadar gerakan. Langkahmu adalah doa. Langkahmu adalah nyala. Langkahmu adalah cahaya yang menembus kabut. Kamu tidak sedang tersesat. Kamu sedang diteguhkan. Kamu tidak sedang hancur. Kamu sedang dibentuk. Dan badai itu, ia tidak akan menghentikanmu. Ia hanya datang untuk menguatkan sayapmu sebelum kamu benar-benar terbang. Bagian 6. Dividen jiwa. Kekayaan yang tak bisa dicuri waktu. Apa yang kamu tuai dari perjalanan ini bukanlah sekadar perubahan suasana, bukan sekadar foto-foto indah di negeri asing, dan bukan sekadar kenangan manis yang akan pudar oleh waktu. Apa yang sedang kamu tanam dan panen adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Kekayaan jiwa. Ini bukan kekayaan yang bisa dimasukkan ke dalam lemari besi atau diukur dengan angka pada layar gawai. Ini adalah dividen suci yang ditanam di lubuk batin, tumbuh dengan air keyakinan, dan berbunga dalam ketenangan yang tidak bisa dibeli. Setelah badai, setelah keheningan, setelah keraguan, setelah luka, kamu mulai merasakan hasil dari kesetiaanmu terhadap jalan ini. Kamu tidak berubah karena dipaksa, tetapi karena kamu memilih untuk tetap bertahan dalam prosesnya. Kamu tidak berjalan dengan peta yang pasti, tetapi dengan keyakinan yang utuh. Dan karena itulah, semesta mulai memberimu kekayaan yang hanya bisa diterima oleh mereka yang sanggup melepaskan standar dunia dan membuka diri pada sistem ilahi. Dividen pertama adalah keluasan cara pandang. Ketika kamu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ketika kamu duduk bersama orang-orang yang berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara hidup, kamu mulai menyadari bahwa tidak ada satu pun cara hidup yang lebih benar dari yang lain. Kamu mulai belajar bahwa dunia ini tidak sempit, bahwa kebenaran bisa berwujud dalam banyak wajah. Kamu belajar untuk tidak cepat menilai. Kamu belajar untuk mendengar lebih dalam. Dan disitulah hatimu melebar, bukan hanya untuk memahami dunia, tetapi juga untuk merangkulnya. Kamu mulai melihat keindahan dalam perbedaan. Kamu tidak lagi memandang perbedaan sebagai ancaman, melainkan sebagai seni dari keberadaan. Di warung kecil, di sudut jalan asing, dalam senyum anak kecil yang berlari di gang-gang kota yang tak kamu kenal, dalam pelukan seorang ibu dari bangsa yang berbeda, kamu melihat bahwa cinta tidak mengenal batas. Dan saat itu, kamu sedang menerima hadiah dari perjalanan. Hati yang tidak hanya bisa merasakan, tetapi bisa menjadi tempat berlindung. Dividen kedua adalah kebangkitan memori suci dalam dirimu. Dalam darahmu, dalam tulangmu, dalam napasmu, tersimpan warisan dari mereka yang datang sebelum kamu. Leluhur yang mungkin kamu tak kenal namanya, tetapi doanya mengalir dalam keberanianmu. Ketika kamu berjalan di tanah-tanah asing, ketika kakimu menyentuh bumi yang dahulu pernah disentuh oleh nenek moyangmu, ada sesuatu yang terbangun. Sebuah kesadaran lama yang tiba-tiba menyala. Bukan sebagai pengetahuan, tapi sebagai pengenalan jiwa. Tiba-tiba kamu bisa mendengar suara dalam diam. Tiba-tiba kamu merasa dekat dengan sesuatu yang tidak kamu mengerti, tetapi sangat kamu rasakan. Itulah warisan roh. Ia tidak datang melalui buku, tetapi melalui getaran. Ia tidak dijelaskan,
tetapi dirasakan. Dan ketika itu terjadi, kamu tahu kamu bukan daun yang jatuh tanpa akar. Kamu adalah pohon yang akhirnya menyadari dari mana ia berasal. Dan dari situlah kekuatanmu mengalir, bukan dari luar, tetapi dari dalam. Dividen ketiga adalah kemudahan ilahi. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena kamu tidak lagi melawannya. Kamu tidak lagi menentang arus semesta, tetapi mengalir bersamanya. Kamu mulai hidup dalam ritme yang baru, ritme yang tidak diburu waktu, tidak diganggu ambisi, dan tidak dikuasai kecemasan. Kamu bangun pagi bukan dengan tekanan, tetapi dengan rasa syukur. Kamu tidak lagi menunggu akhir pekan untuk merasa hidup, karena setiap hari kini terasa penuh makna. Kamu menemukan bahwa kedamaian bukanlah tujuan, tapi kondisi dasar dari jiwa yang selaras. Dan saat kamu menyadarinya, kamu mulai berhenti mengejar. Kamu mulai berjalan, dan dalam langkahmu yang tenang itu, dunia memberi ruang. Kamu tidak lagi berlomba, kamu berdansa dengan semesta, dengan waktu, dengan keberadaan. Tapi mungkin hadiah terbesar dari semuanya adalah ini: hidupmu menjadi pesan. Kamu tidak perlu bicara banyak. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun. Hanya dengan kehadiranmu, hanya dengan ketenanganmu, hanya dengan sorot matamu, orang-orang mulai merasakan sesuatu. Mereka merasa aman. Mereka merasa didengar. Mereka merasa tertarik pada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Dan itulah dirimu. Pesan hidup dari kehidupan yang telah dilebur, disembuhkan, dan dinyalakan kembali. Kamu menjadi lentera di tempat gelap. Kamu menjadi oasis di tengah padang kelelahan. Bukan karena kamu tanpa luka, tetapi karena kamu telah menyatu dengan lukamu dan mengubahnya menjadi terang. Dan disitulah kamu benar-benar kaya. Bukan karena apa yang kamu punya, tetapi karena siapa kamu telah menjadi. Kamu menjadi bukti hidup bahwa hidup bisa dijalani dengan cara yang berbeda, bahwa kebahagiaan bukan hasil dari pencapaian, tapi dari keberadaan yang utuh, bahwa kedamaian bukan milik orang-orang beruntung, tapi milik mereka yang memilih untuk percaya meski dunia penuh ketidakpastian. Inilah dividen jiwa, kekayaan sejati yang tidak bisa dirampas oleh krisis, tidak bisa dicuri oleh zaman, dan tidak bisa dipalsukan oleh penampilan. Ini adalah harta yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berani berjalan melewati badai dan tetap membawa pelita di tangan mereka. Dan hari ini, jika kamu merasakan satu saja dari hadiah-hadiah itu, jika hatimu sedikit lebih lapang, jika napasmu sedikit lebih dalam, jika senyummu datang tanpa alasan, maka yakinlah, kamu sedang memetik buah dari keberanianmu. Dan semesta sedang berbisik lembut ke telingamu. Terima kasih telah bertahan. Sekarang inilah kekayaanmu. Bagian 7. Rumah sejati. Ketika jiwa menemukan tempatnya sendiri. Ada titik dalam perjalanan panjang ini, ketika kamu berhenti sejenak dan menyadari
Selama ini yang kamu cari bukanlah tempat, bukan kota yang nyaman, bukan rumah dengan pagar putih dan taman asri, bukan alamat baru di peta, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih sakral, dan lebih abadi. Rasa pulang. Rasa pulang bukan kepada orang lain, bukan kepada masa lalu, tapi kepada dirimu sendiri. Karena sejatinya, rumah sejati bukanlah bangunan. Ia adalah keadaan batin. Ia bukan struktur fisik, melainkan ruang jiwa. Dan saat kamu mulai menyadari hal ini, kamu tahu bahwa kamu telah sampai pada inti dari semua pencarian. Kamu tidak lagi diburu waktu, tidak lagi dihantui ambisi, tidak lagi dikuasai oleh rasa kehilangan. Kamu diam, tetapi hidup. Kamu hening, tetapi penuh. Kamu tidak selalu tahu apa yang akan terjadi, tapi kamu yakin bahwa siapapun dirimu hari ini, itulah bentuk terbesarmu. Kamu pernah berpikir bahwa rasa aman akan datang saat kamu memiliki segalanya. Pekerjaan tetap, hubungan yang stabil, tabungan yang cukup, gelar yang dihormati. Tapi setelah semua itu, kamu tetap merasa kosong. Karena yang sesungguhnya kamu cari bukanlah kepastian luar. Yang kamu butuhkan adalah keteguhan dalam. Dan kini kamu paham bahwa kedamaian sejati bukan tentang di mana kamu berada, tapi tentang bagaimana kamu hadir. Kamu bisa berada di sudut kecil dunia, tidur di atas matras sederhana, makan dengan apa adanya, namun jiwamu tenang, hatimu damai, dan batinmu tidak lagi berlari. Karena kamu telah menyadari bahwa rumah sejati bukanlah tempat yang kamu datangi. Rumah adalah sesuatu yang kamu bawa kemanapun kamu pergi. Semua yang kamu lepaskan dalam perjalanan ini, identitas lama, relasi yang mengekang, kepercayaan yang membatasi, bahkan mimpi-mimpi yang dulu kamu genggam erat, bukanlah kekalahan. Itu adalah pembebasan. Kamu tidak kehilangan. Kamu dilepaskan. Karena tidak semua yang terasa milikmu adalah milik jiwamu. Dan tidak semua yang kamu tinggalkan adalah bagian dari jalan yang harus kamu tempuh. Kini kamu berjalan bukan untuk mencari. Kamu berjalan untuk berbagi. Kamu tidak lagi pengembara. Kamu adalah pembawa. Di tengah keramaian, kamu tetap menjadi tenang. Di tengah kekacauan, kamu tetap membawa kesejukan. Dan di tengah dunia yang terus berubah, kamu adalah pusat yang diam di dalam pusaran. Hidup tidak lagi tentang bagaimana kamu terlihat di mata orang. Hidupmu kini adalah tentang seberapa dalam kamu menyentuh kehidupan, bahkan dalam diam. Kamu tidak perlu lagi menjelaskan siapa dirimu. Energi yang kamu bawa cukup menjadi penjelasan. Orang-orang akan merasakannya, bahkan sebelum kamu bicara. Kamu menjadi bukti hidup bahwa seseorang tidak harus memiliki segalanya untuk merasa utuh. Kamu menjadi pengingat bahwa stabilitas bukan berasal dari dunia luar, tapi dari pondasi batin yang tidak tergoyahkan. Dan dari dalam dirimu mulai terpancar ketenangan yang menular. Seperti mercusuar di tengah badai, kehadiranmu menjadi penanda arah bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Inilah esensi dari kedewasaan spiritual. Bukan tentang seberapa banyak yang kamu tahu,
tapi seberapa jauh kamu berdamai. Bukan tentang seberapa tinggi kamu naik, tapi seberapa dalam kamu mengakar. Dan bukan tentang seberapa sering kamu didengar, tapi seberapa hening kamu bisa hadir. Kini, gerakmu bukan lagi berasal dari kegelisahan, tapi dari kelimpahan. Kamu tidak lagi berjalan karena ingin menghindari sesuatu, tapi karena ingin membagikan sesuatu. Setiap langkahmu menjadi benih yang menumbuhkan ketenangan di tempat yang kamu injak. Setiap tatapanmu menjadi cermin yang mengingatkan orang lain bahwa mereka juga bisa pulang ke dalam diri mereka sendiri. Kamu tidak lagi butuh ruang aman, karena kamu telah menjadi ruang itu sendiri. Kamu adalah tempat berlabuh. Kamu adalah pelukan. Kamu adalah rumah. Dan rumah itu tidak memiliki tembok, tidak memiliki pintu, tapi memiliki energi yang tidak bisa dijelaskan. Hanya bisa dirasakan. Semesta kini tidak lagi terasa asing. Ia terasa seperti sahabat yang selalu menyambutmu. Kamu tidak lagi takut pada masa depan, karena kamu telah menemukan pusatmu. Dan ketika badai datang, kamu tidak lagi bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Tapi kamu akan berkata, "Aku tahu siapa diriku, dan aku tahu aku bisa melewatinya." Dan dari titik ini, kamu menyadari bahwa perjalanan tidak akan pernah berakhir. Tapi kamu juga tahu, kamu tidak lagi melangkah dengan kegelisahan. Kamu melangkah dengan ketenangan. Kamu tidak lagi berjalan sebagai pencari. Kamu telah menjadi cahaya. Maka biarlah langkahmu menjadi doa. Biarlah diammu menjadi penyembuh. Biarlah hidupmu menjadi saksi dari satu kebenaran besar, bahwa rumah sejati bukan di luar sana. Rumah sejati adalah kamu yang telah berdamai dengan hidup, dengan luka, dan dengan cahaya dalam dirimu sendiri. Dan rumah itu akan kamu bawa kemanapun kamu pergi. Karena kini jiwamu telah menetap, tidak di tempat, tapi di kedalaman. Dan di sanalah segalanya bermula kembali. Dalam keheningan yang penuh kekuatan, dan dalam keberadaan yang tak tergoyahkan. Jiwa yang telah melewati lorong gelap, badai hebat, dan keraguan panjang. Sekaranglah saatnya kamu menarik napas panjang dan menyadari, kamu telah sampai. Bukan sampai di garis akhir, tetapi sampai di titik awal yang sesungguhnya. Titik di mana kamu tidak lagi dikuasai oleh ketakutan, tetapi digerakkan oleh kesadaran. Titik di mana kamu tidak lagi melarikan diri, tetapi hadir sepenuhnya dalam misi hidupmu. Kamu telah membongkar sangkar yang selama ini membatasi cahaya jiwamu. Kamu telah melepaskan jangkar yang menahanmu untuk terbang. Kamu telah belajar bahasa semesta melalui tanda-tanda kecil yang dulu kamu abaikan. Kamu telah menyembuhkan luka, bukan dengan melupakannya, tetapi dengan berjalan bersamanya. Kamu telah menari di tengah badai, menemukan kemudahan di tengah kekacauan, dan memanen dividen jiwa yang tidak bisa diukur oleh dunia. Kini kamu telah menjadi rumah, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga bagi mereka yang mencari pelita dalam kegelapan. Hadirmu menjadi pesan, diammu menjadi penawar, dan langkahmu menjadi petunjuk arah
bagi jiwa-jiwa yang mulai terbangun. Kamu bukan sekadar bertahan. Kamu sedang membawa cahaya. Ingatlah selalu, kamu tidak pernah berjalan sendirian. Alam semesta menyaksikanmu. Energi kehidupan mendukungmu. Dan setiap bisikan kecil dalam hatimu yang berkata, teruslah berjalan, itu bukan angan-angan, itu adalah panggilan. Maka, teruslah hidup dengan kesadaran. Teruslah melangkah dengan tujuan. Jadilah pembawa damai, walau dunia riuh. Jadilah pemantik harapan, walau dunia gelap. Dan jadilah dirimu yang sesungguhnya, jiwa yang telah dibebaskan untuk membawa terang. Jika kamu merasa materi ini menyentuh hatimu, menggugah bagian terdalam dari dirimu, atau menyalakan sesuatu yang selama ini tertidur, maka izinkan aku mengundangmu untuk melakukan satu hal kecil yang memiliki getaran besar. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu terhadap pesan ini. Tekan tombol langganan dan aktifkan lonceng notifikasi untuk memastikan kamu tidak ketinggalan pesan-pesan berikutnya. Dan tulislah di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu sedang mengirim sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap untuk hidup dengan kesadaran penuh. Karena ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan paling sakral yang pernah ada. Perjalanan pulang ke dalam dirimu sendiri. Kamu siap, kamu layak, dan kamu telah dipanggil. Selamat datang di hidupmu yang sesungguhnya.